Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dan ulam. Yang terpenting dari semua kehidupan kita itu kita harus mengatur arah tujuannya mau kemana. Ini kita mau kemana nih tujuannya nih? Untuk apa nih? Kita harus tahu dulu. Jadi biar kita itu nggak diombang-ambing oleh keadaan. Kalau kita sudah memiliki tujuan, maka itu bagian dari jalan yang kita ambil. Dan ketika kita sudah mengambil jalan, insya Allah mau sampai kapanpun, walaupun beda-beda nanti. Ada yang cepat, ada yang lama mungkin. Tapi akan sampai pada akhirnya. Karena sudah jelas-jelas, sudah mengambil tujuan. Karena ngambil tujuan itu berarti ngambil jalan. Cuma beda-beda nanti hasilnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi yang terpenting kan sudah ngambil tujuan dulu. Dan jangan sampai tujuannya itu salah. Tujuan itu jelek. Tujuannya itu tidak menuju Allah. Hati-hati. Kalau kalian tidak mengambil tujuan itu, yang tujuan menuju Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, maka kalian akan naudzubillah sengsara tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat nanti. Makanya hati-hati kalian memilih tujuan. Apa tujuannya kalian? Jangan sampai kalian itu tidak menuju Allah. Jangan sampai kalian tidak mengejar itu Allah. Makanya ditata, coba hatinya. Niatnya. Tujuannya apa? Udah benar belum? Khususnya deh, yang awal-awal aja dulu nih. Yang sedang kita alami saat ini. Mondok, apa tujuannya kalian? Perhatikan hati kalian. Ajak bicara diri sendiri. Musyawarahkan diri sendiri. Tujuannya sudah baik belum? Sudah di jalan Allah belum? Walaupun kalian jelas-jelas di jalan Allah. Man talabul ilma, man talabul ilmi, fahuwa fi sabillah hatta yarji'a. Walaupun kalian jelas-jelas seperti kanjeng Nabi hadisnya. Man talabul ilmi, barang siapa yang menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama saja di jalan Allah. Hatta aja sampai kembali. Itu kan udah di jalan Allah nih. Tetapi kaliannya sendiri yang tidak menata hati kalian untuk cocok di jalan Allah. Untuk setuju di jalan Allah. Benar-benar ikhlas karena Allah. Malah kalian, naudzubillah, udah di jalan Allah, kalian sendiri yang pengen hengkang. Yang pengen keluar. Yang pengen belok. Ke jalannya iblis. Ke jalannya Fir'aun. Ke jalannya Qarun. Ke jalan orang-orang yang tidak menuju Allah. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Makanya penting sekali kalian menata niat. Apa tujuan kalian? Mau kemana arah kehidupan kalian? Siapa tuntunan kalian? Harus sudah jelas terjawab saat ini. Kalau kalian sudah terjawab dengan jelas, arah tujuannya kalian itu mengikuti para nabi dan rasul. Siapa saudara tauladan kalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerusnya. Maka kalau kalian sudah tertata dari saat ini, itu kalian akan tinggal ngikutin dikit demi sedikit. Mungkin kalau kalian tidak bisa berlari di jalan itu, setidaknya kalian itu berjalan. Kalau tidak bisa berjalan, merangkaklah sedikit demi sedikit. Yang terpenting kalian sudah meniti jalannya, yaitu penerus para nabi. Yang penting kalian sudah di jalannya, yaitu jalan Allah. Jangan sampai kalian itu udah salah jalan, naudzubillah. Lari sisan lagi. Berlari lagi dengan sungguh-sungguh. Siapa itu orang-orang yang seperti itu? Yang kehidupannya dia jelas-jelas jauh dari kehidupan Allah. Tetapi dia bersungguh-sungguh. Kalian coba lihat kiri kanan kalian. Lihat atau masa lalu kalian. Kalau dulu saja kalian jalannya itu atau kehidupannya kalian itu menuju kemurkaan Allah dengan sungguh-sungguh. Masa sekarang jelas-jelas sedang di jalan Allah, sedang menuju ridhonya Allah, kalian nggak mau sungguh-sungguh. Malu sama masa lalu kalian. Dulu ketika maksiat, dulu ketika murkanya Allah mendapatkan kalian, menghampiri kalian, karena kalian jalannya jauh dari keridhaan Allah. Kenapa bisa sungguh-sungguh? Kenapa? Tapi ketika kalian di jalan Allah jelas-jelas ini loh ridho Allah di hadapan kalian. Ini loh kalian ini akan mendapatkan ridhonya. Kenapa kalian tidak mau sungguh-sungguh? Semisal contoh, ada waktu sholat. Kalian kenapa nggak sungguh-sungguh?
Ada waktunya jamaah, kenapa nggak sungguh-sungguh jamaah? Ada waktunya setoran, dikasih waktu setoran, ayo setoran. Kenapa nggak memanfaatkan waktu untuk setoran? Ketika ada teman yang lalai, jelas-jelas di hadapan mata kalian tertidur, kalian kenapa nggak membangunkan? Itu jelas-jelas itu. Ada di hadapan kalian peluang untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena kalian mengingatkan kebaikan. Lagi ngaji Kang, bangun. Ngaji Kang, setoran. Kenapa nggak kalian sungguh-sungguh? Dia baru dibangunin sekali, kalian udah nyerah. Diingetin sekali, kalian udah nyerah. Lo masa kalah sama orang-orang di jalanan? Masa kalah sama orang-orang di tongkrongan? Orang-orang yang di tempat maksiatan. Kenapa kalian kalah? Mereka aja sungguh-sungguh lo ngajak ke maksiatan. Ayolah, ayo. Hargain gua nih. Ayo mabok. Udah, nggak usah main sama gua. Ayo mabok yuk. Ayo ke diskotek yuk. Ayo judi. Nih ada situs baru nih, gacor. Depo. Digoda terus secara sungguh-sungguh. Kenapa kalian kalah dengan mereka? Yang jelas-jelas mereka itu menuju murkanya Allah. Yang jelas-jelas mereka itu, jauh dari keridhaan Allah. Mereka bisa sungguh-sungguh menuju neraka. Kenapa kalian tidak mau sungguh-sungguh menuju surga? Apa? Ini pola pikir kalian memang. Jelas-jelas kehidupan kita itu harus menuju ridha Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepada Allah. Karena itulah Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah itu jelas-jelas menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Kenapa kita untuk beribadah kepadanya? Enggak, malas-malasan. Udah jelas-jelas dia ngomong begini, malah ada yang tidur didiemin. Bukan bangun, neng. Payah. Jelas-jelas ngomong begini. Kalau ada kesempatan di depan itu, sungguh-sungguh ngajak kebaikan, malah masih aja dicuekin. Payah. Enggak ada bakat dari calon istri kiai ini mah. Calon istri ulama. Saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan kalian itu loh, naudzubillah, udah diingetin baik-baik sama teman, tapi kalian malah ngelak. Malah kalian melawan. Itu dablek itu berarti itu, naudzubillah, itu jauh dari hidayah Allah berarti itu. Jelas hidayah udah mengampiri, malah ditolak sama dia. Jelas udah peringatan, udah diingetin baik-baik, malah dijauhin, malah dimarahin, malah tidak diterima. Bangun Kang, Aisyah. Setoran, nanti aja sih, lagi asik-asik. Setoran dulu Kang, setoran. Kebanyakan hehenya. Udah kayak burung kali klepekin. Naudzubillah. Diingetin kebaikan itu. Bukan saling mengingatkan, malah diingetin nggak mau nerima. Itu orang kayak gitu itu, naudzubillah itu. Hati keras itu berarti. Jauh dari hidayah Allah itu. Jelas hidayah mau menghampirinya, ditolak sama dia. Nggak mau diingetin. Kalian jangan sampai kayak gitu. Kalian itu penerus-penerusnya para nabi. Kalau kalian menjadi penerus para nabi, kalian berarti akan menjadi seorang mubalik. Orang yang menyampaikan pesan, menyampaikan risalah, menyampaikan kebaikan. Bagaimana mungkin kalian mau menyampaikan diterima oleh orang banyak, kalau kalian sendiri ketika disampaikan kebaikan, tak mau menerima dengan mudah. Bagaimana mungkin? Makanya hati-hati, ditata. Coba ajak, muhasabah itu setiap hari. Nih, ajak pola pikir kalian untuk mikir diri sendiri. Ajak hati kalian untuk berbicara tentang hati diri sendiri. Ajak keadaan kalian tentang membicarakan keadaan diri sendiri. Ini sudah mau sampai mana? Atau sedang mengapa di jalan ini? Tujuannya untuk apa? Sudah betul atau belum? Mau sampai kapan seperti ini? Jika memang jelas di jalan yang salah. Ketika kalian sudah jelas di jalan yang benar pun jangan pernah merasa puas. Selalu terus setiap hari itu ada waktu muhasabah. Harus. Jadi manusia itu ada muhasabah setiap hari. Kalau kalian pengen berubah menjadi lebih baik lagi, maka jalan utama yang kalian harus lakukan setiap hari adalah bermuhasabah. Koreksi diri, bertafakur, berpikir, mana yang terbaik, apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, agar dengan apa melakukannya, tujuannya untuk apa. Kalian harus ketemu jawabannya setiap hari itu. Jangan cuek sama diri sendiri, tapi sibuk mikirin orang lain, sibuk ngebahas orang lain.
Naudzubillah min dzalik. Paham dong? Apa yang harus kalian lakukan tiap hari? Muhasabah harus itu. Walau saat. Walau sebentar. Harus kalian muhasabah. Mau sambil buang air kayak rek kitu wae urang euy. Ulah atuh. Paham? Salim. Walaupun lagi berak. Muhasabah itu harus. Aduh, kunaon ieu? Aing kieu wae. Dicarekan deui, ulah gitu. Naon teu dia? Kunaon aing kos kieu nya? Hidup aing astagfirullah, kos jelema edan. Gitu, harus banyak ngomel-ngomel lagi, nyarekan diri sorangan. Naon teu dia? Aing kos kieu ieu, Banten metu. Keluar. Bahasa Bantennya keluar ini. Bahasa-bahasa lagi benar-benar ngomongin diri sendiri harus kasar, harus tegas ngomongin diri sendiri itu. Jadi ngomong diri sendiri itu harus jujur dan tegas. Omeli diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah banyak bermuhasabah, kalian sudah banyak bertafakur tentang diri sendiri, maka kalian akan mudah menerima hidayah dari orang lain. Kalian akan mudah menerima nasihat dari orang lain. Kalian akan mudah menerima segala sesuatu kebaikan dari orang lain. Kalau kalian sudah seperti itu enak-enak. Berarti kalian menjadi orang yang tawadu. Kalau kalian sudah menjadi orang yang tawadu, siap-siap. Allah akan muliakan kalian. Entah. Semoga Allah muliakan kita semuanya. Allah jaga kita dari sifat hati yang kotor, yang susah menerima nasihat, dan semoga Allah luruskan kehidupan kita agar senantiasa selalu di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan du'afini amika fi wazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal 'ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal 'ajazi wal kasal wa na'udzu bika minal zubri wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta tazil hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana, Allahumma yassir lana wa ta'sir ya Allah ya Rabb. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina wa masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal idabah bisiril Fatihah.